Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wa fahamna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang paling sulit dibenarkan oleh manusia, bahwa keuntungan itu tidaklah dapat selamanya diukur dengan bentuk lahir. Kerugian pun tidak selamanya dapat diukur dengan bentuk-bentuk lahir. Maka untuk itulah, kalau kita menyebut mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keuntungan melulu, tetapi sulit untuk dibenarkan oleh manusia. Orang-orang yang mempunyai mata hatilah yang bisa untuk membenarkan itu. Mereka akan menyatakan bahwa kerugian besar adalah apabila tidak mempelajari agama Allah, keuntungan besar adalah apabila dapat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain tidak bukan kaitannya adalah dengan proses diri daripada yang baik kepada yang lebih baik. Nah, maka untuk itulah kita selalu berkeinginan dan berkemauan keras untuk membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada malam ini kita sampai kepada ayat yang ke-121 daripada surat An-Nahl. Insyaallah kita bicarakan sampai dengan ayat-ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Allah memberikan pernyataan tentang seorang nabinya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Katanya bahwa sesungguhnya Ibrahim adalah imam. Jadi umatan di situ diartikan imam. Qanitan, yang sangat patuh lillah bagi Allah. Hanifan, lagi hanif. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak ada ia daripada orang musyrik atau tidak pernah syirik. Syakiran li an'umi, lagi orang yang bersyukur bagi nikmatnya Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, yang memilih akannya Allah dan memberi petunjuk akannya Allah kepada sirat mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan memberikan kami akannya pada dunia akan hasanah. Wa innahu fil akhirah, dan bahwa sesungguhnya ia pada negeri yang akhir laminas sholihin, sungguh daripada orang-orang yang saleh. Artinya termasuk kepada golongan orang-orang baik. Summa auhayna ilaika, kemudian mewahyukan kami kepada engkau hai Muhammad tentang Ibrahim itu. Anit tabi'
millata Ibrahim hanifan, bahwa ikutlah oleh engkau akan millah Ibrahim itu, hal keadaan hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ada ia daripada orang yang musyrik. Innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi, hanya dijadikan hari Sabtu atas orang-orang yang berselisih-selisih mereka padanya. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah, dan bahwasanya Tuhan engkau suku akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang ada mereka padanya berselisih-selisih mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah oleh engkau kepada jalan Tuhan engkau. Maksudnya manusia, ajaklah kepada jalan Tuhan engkau yang mana? Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah, dan pengajaran al hasanah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan tolaklah akan mereka itu dengan yang dianya lebih baik, atau bantahlah mereka itu dengan secara baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, bahwasanya Tuhan engkau dia lebih mengetahui dengan orang yang telah tersesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dianya lebih mengetahui pula dengan orang yang telah mendapat petunjuk. Maka Allah dengan segala firman-Nya. Banyak sekali kelebihan Ibrahim yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kelebihan itu adalah untuk diikuti oleh generasi sesudahnya, untuk dicontoh dan diteladani oleh generasi sesudahnya. Nah, salah satunya Allah menyatakan tadi adalah Ibrahim itu adalah imam, orang yang dapat diikut, ditauladani. Ya, pertama, Ibrahim adalah seorang imam, seorang yang dapat diikut, ditauladani, dicontoh. Kemudian qanitan, dia itu adalah orang patuh, sepatuh-patuhnya, tidak pernah mengelak daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun membantai sampai menyembelih anak kandungnya sendiri. Begitu kepatuhan Ibrahim. Kemudian Ibrahim itu adalah hanifan. Hanifan itu artinya kecenderungan yang kuat. Jadi tidak pernah bergeser sedikit pun kecenderungannya itu, keinginannya itu kepada yang lain kecuali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Itu hanifan. Dan kemudian Ibrahim itu tidak musyrik. Dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berikut Ibrahim itu adalah syakiran, orang yang bersyukur selalu. Li'an'umihi, bagi nikmatnya Tuhan. Itu kelebihan-kelebihan Ibrahim dalam ayat tadi diceritakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat kata-kata mulai daripada ummatan, qanitan, hanifan, syakiran, itu sama sekali itu adalah merupakan suatu kesatuan, suatu kebulatan yang ada di dalam dirinya Ibrahim alaihissalam. Artinya tidak terpisah-pisah, tidak berkurang-kurang antara satu dengan yang lain. Lengkap, kesyukurannya hebat, hanifannya hebat, qanitannya tidak tanggung-tanggung. Nah, maka dimulai oleh Allah dengan pernyataan umatan. Jadi umatan itu adalah imam, yang orang yang patuh kepada Allah, orang yang tidak syirik, orang yang selalu cenderung kepada kebenaran, dan orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi dari sisi manapun kita memberikan nama yang terkuat kepada Ibrahim, silakan. Kalau Ibrahim kita sebut sebagai imam, jadi kalau Ibrahim kita sebut sebagai qanitan, orang yang sangat patuh, jadi kalau Ibrahim kita sebut hanifan, orang yang sangat cenderung kepada kebenaran, tidak pernah bergeser sedikit pun, boleh. Kalau Ibrahim kita sebut dengan orang yang syakiran, jadi itu artinya. Jadi terserah dari sisi apa kok kita akan melakukan Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah menyatakan mendahulukan kata-kata umatan. Mengapa? Karena imam itu diikut. Artinya orang yang patuh itu harus diikut. Orang yang hanifan itu harus diikut. Orang yang tidak syirik itu harus diikut. Orang yang bersyukur itu harus diikut. Nah, di dunia banyak sekali terjebak manusia kepada mengikut yang lain-lain, bukan mengikut seseorang yang qanitan, bukan mengikut kepada orang yang hanifan, bukan mengikut kepada orang yang syakiran. Tapi yang mereka ikut itu adalah bertolak daripada pandangan lahir semata. Kalau ada dua orang berdiri, yang satu orang pakai jubah, yang satu orang biasa-biasa saja, pada umumnya manusia akan mengambil untuk dijadikan ikutan adalah orang yang punya jubah. Di situ tertipunya manusia. Kalau andai kata yang pakai jubah itu tidak tahu sama sekali dengan kebenaran, yang biasa-biasa itu adalah orang mengenali kebenaran Allah Subhanahu wa taala, orang yang qanitan, orang yang hanifan, syakiran dan lain sebagainya, mereka tidak peduli. Yang penting oleh mereka adalah bentuk lahir, itulah yang dijadikan hukum tertinggi. Begitulah dahulu umat-umat jahiliyah, dan begitulah umat-umat jahiliyah modern yang masuk kita ini. Jadi kita kalau nama kini kau menyimak dengan hati yang tenang, itu kelihatan manusia di zaman kita itu pada umumnya rata-rata tetap akan mengambil keputusan berdasarkan yang lahiriah semata-mata. Itu tadi dari awal sampai kita sampaikan kepadanya. Ketertipuan itu. Jadi kebenaran itu tidak bisa dilihat dengan secara nyata. Keburukan itu pun tidak bisa hanya semata-mata dilihat secara lahiriah. Banyak sekali itu kebenaran, kebaikan, keburukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi isinya lain. Tapi di zaman kita kini itu berbalik balik. Sifat-sifat jahiliyah dahulu itu kembali balik di zaman kita kini. Orang selalu memperhatikan masalah lahir semata-mata. Itulah yang dijadikan ukuran. Akhirnya pun manusia itu berebut-rebut untuk memperbaiki penampilan, memperbaiki logo, memperbaiki pamer merek. Itu yang dipentingkan. Substansi ditinggalkan. Isi hakikat dari sesuatu itu ditinggalkan, tidak dipedulikan. Begitu orang dahulu, jahiliyah namanya. Begitu kita kini, kalau kita tidak hati-hati, kalau masuk kepada kategori yang semacam itu, disebutlah kita dengan jahil murakkab. Kalau jahiliyah itu artinya satu kali jahil. Kalau jahil murakkab artinya jahil yang tersusun, dua kali jahil, dua kali bodoh. Nah, maka orang arif mengatakan banyak manusia itu yang bodoh tetapi dia tidak tahu bahwa dia bodoh, artinya jahil murakkab. Dan yang paling kejilai adalah orang yang bodoh merasa pintar. Paling bahaya sekali, paling buruk itu. Nah, yang baik itu siapa? Yang baik itu adalah orang bodoh tahu dengan bodohnya. Maksud itu kita. Memang kita tidak mengerti seluruhnya ilmu pengetahuan agama. Kalau kita bahas tentang imam itu panjang kajinya tuh. Kalau kita bahas tentang qanitan itu panjang tuh dalam kajinya.
adalah orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi dunia itu macam-macam manusianya. Dan selamanya tidak akan pernah terungkap sebelum dikaji ayat seperti ini. Artinya, ada manusia itu orang yang bodoh, tahunya dengan kebodohannya. Itu orang terpuji. Kemudian ada orang yang bodoh, tidak tahunya dan bahasa dia bodoh, itu orang celaka. Dan yang ketiganya orang bodoh tetapi dia merasa pintar, itu orang mencelakakan itu. Nah, dan kemudian ada orang pintar tidak tahu dengan kepintarannya, itu adalah dungu namanya. Ya pandai punya tidak tahu maksudnya pandai. Dan kemudian ada orang pintar merasa pintar, itu namanya ria. Namanya apa? Karena kepintarannya itu bukan kepintaran dia sebetulnya, tapi adalah pemberian Allah. Kini inyo nak merasakan pintar, nak merasakan hebat, ria jadinya. Jadi dari sekian banyaknya aspek kehidupan moral manusia tadinya, yang benar itu cuma seketek. Siapa? Orang mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bodoh tahu dengan kebodohannya, ya tambah ilmu dan pengetahuan. Kalau yang pintarnya tahu maksudnya pintar, tetapi itu adalah milik Allah, bukan inyo yang mempunyai kepintaran itu. Apabila dipuji, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah hanya merasa terpuji, karena memang tidak dia yang pintar, hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah macam ragam manusia hidup di muka bumi. Ya. Nah, yang perlu digarisbawahi, penyakit-penyakit yang semacam itu tidak khusus kepada orang-orang tertentu saja. Lapisan bawah saja yang kena penyakit jahil merokap seperti ini, tidak seluruhnya bisa kena. Bahkan yang tadi yang berpenampilan luar biasa, yang berilmu tinggi, bisa masuk ke dalam perangkat itu. Kalau ada di dalam diri tadi itu orang-orang berilmu tinggi merasa benar sendiri, orang lain salah, itulah karena itu. Hati-hatilah ya. Tidak bisa nanti itu malaikat Allah apalagi disogok itu dengan penampilan. Manusia kini itu memang kalau kita berpenampilan khusus datang kayaknya memang hormat kawa. Tapi kalau malaikat tidak takut dengan penampilan. Mereka nome kopan misua datang takut malaikat. Begitu kehidupan kita di permukaan. Bayangkan kalau tidak kita kaji, bila kita tahunya dengan sistematika atau klasifikasi daripada kehidupan manusia hidup di permukaan bumi. Untuk itulah ilmu itu sebetulnya, untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Di mana kekurangan aku, di mana kesalahan aku, apa kekurangan aku, akhir-akhirnya nanti akan aku tadi menyerah kepada Tuhan. Nah, dengan dapat dibanggakan. Bayangkan, kalau andai kata seluruh waktu dari mulai lahir sampai mati, umur terpanjang, katakanlah 100 tahun, seluruh waktu dipergunakan untuk membalas jasa, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terbayar, tidak akan tersyukuri, itu hanya sebesar ujung kuku daripada nikmat yang dimiliki oleh manusia. Bayangkan. Jadi kembali kita kepada pokok persoalan, untuk menjadi imam yang dapat diikut, dapat dicontoh itu adalah harus terlebih dulu mengenali diri kita sendiri. Itu makanya ada ungkapan mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, nah, maka dia akan mampu untuk mengenali Tuhannya. Tapi tidak tahu dengan diri, nah, bahwa diri yang sebenarnya, pada waktu itu manusia tidak akan sanggup untuk mengenal Tuhannya. Akan terjadi keangkuhan, kesombongan dalam kehidupan karena dia tidak tahu bagaimana dirinya yang sebenarnya. Jadi menjadi ikutan yang baik itu adalah perlu ditumbuhkan. Zaman kita kini banyak orang
yang membincang-bincangkan masalah itu. Kita kini kok bukan kekurangan ilmu pengetahuan. Kita kini kok adalah kurang keteladanan. Tak ada lah yang akan diteladani. Kalau kita simpulkan, kita kini bukan kekurangan ilmu pengetahuan, tetapi kita kini adalah kekurangan kebenaran. Bukan kekurangan kebaikan. Banyak kebaikan di dalam kehidupan kita di permukaan bumi, tapi tidak benar. Mungkin saja kalau dari sisi agama kita lihat salat misalnya baik, tapi tidak benar. Puasa tidak benar. Itu yang kurang ini. Ya, haji tidak benar. Kadang-kadang tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umrah, tapi belum tentu benar. Benar pun yang dicari. Mengapa? Karena sesuatu amalan pun yang dilakukan tidak bernilai benar, itu imbasnya tak ada kepada diri, apalagi kepada masyarakat. Walaupun Tuhan menegaskan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah dari yang keji dan munkar. Itu inna itu huruf taukid, itu pasti mencegah dari yang keji dan munkar. Tapi kenyataannya salat itu tidak mencegah seseorang dari yang keji dan munkar. Lalu pertanyaannya, salatnya kah yang salah atau apanya yang salah? Yang salah dia sendiri, inyo yang salah. Salatnya tidak benar. Salatnya ikut-ikutan, salatnya tiru-tiruan. Akhirnya tidak ada manfaat salat itu kepada dirinya. Lumayan kalau hal-hal yang tidak difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak bermanfaat itu tidak berdosa itu. Seperti makan misalnya, itu kan tak diwajibkan makan. Berdosa kalau tidak makan sepinggan, tidak ada tuh ceritanya tuh. Cuman dan berdosa maniayo diri, masak diri itu berdosa tuh. Makan kita tidak benar makan kita, ya belum tentu berdosa. Sebab karena makan tidak difardukan. Tapi sholat itu difardukan, sholat itu oleh Allah. Sholat kita tapi tidak benar, justru berganti sholat tadi dengan dosa. Itu maka Tuhan mengatakan bahwasanya sholat itu membawa manusia kepada jahannam. Sholat yang tidak benar. Jadi perhatikanlah di dalam kehidupan kau yang pertama sekali yang dijelaskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para ahlinya. Jangan sampai itu tidak benar. Itu pertama sekali tugas kita. Kok salat itu jale fardu mauquta tadi dalam ayat sore tadi kita temui. Berdosa kalau tidak salat. Kalau tidak laku salat itu berdosa. Kalau tidak benar salat kita berdosa. Fawailun lil musallin, neraka wail untuk para-para yang salat yang tidak benar itu. Nah, dalam menyikapi salat itu pun macam-macam manusia. Sesuai dengan karakternya tadi. Kalau mereka mempunyai pandangan batin, pandangan hakikat, mereka tidak hanya sekedar mengucapkan, memperbuat, melakukan gerak lahir daripada sholat. Ia akan mempermasalahkan sampai kepada hakikat sholat itu. Sholat itu apa? Bahasa Arab itu. Artinya berhubungan. Berhubungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Tidak dapat tidak, jawabannya adalah hati. Akhirnya mereka itu di samping menyempurnakan gerak lahir, ia baca dan harus dibaca, ia rukuknya, ia sujud, ia berdiri betul dan lain sebagainya. Mulai dengan takbir disudahi dengan salam. Tapi yang sangat-sangat punya pelihara roh daripada salatnya itu apa tadi? Hubungan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, tidak baik salat kamu, tidak benar salat kamu. Waktu seseorang datang kepada Nabi, itu Jibril, bertanya, ma huwa ihsan? Apa yang ihsan itu ya Rasul Muhammad? Jawab Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa
Wa menyembah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya Allah itulah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, kamu yakin dan merasakan bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat. Itu sebabnya tidak akan pernah kita temui di dalam Al-Quran, tidak akan pernah ditemui di dalam hadis perintah salat itu kepada hal-hal yang bersifat perbuatan. If'alus salat, tidak pernah. Yang ada apa? Aqimus salat atau aqimis salat, dirikan salat. Jadi apa bedanya tuh mendirikan salat dengan melakukan salat? Kalau melakukan salat hanya semata-mata gerak lahir yang dipentingkan. Kalau mendirikan salat ditambah di samping gerak lahir, ditambah dengan hubungan jiwa dengan Tuhan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, baru benar salat. Nah, kalaulah seperti itu, salat itu menjamin itu tercegahlah si pesalatnya itu dari yang pada yang keji dan mungkar oleh salatnya. Bahkan membuat mungkar pun membuat keji, buat dicari oleh Tuhan selalu. Orang lama lagi nama kaji itu namanya kaji muraqabah. Apa kan namanya lah menjadi salat itu harus benar. Nah, 5 itu pokoknya. Tak salat saja deh. Awalnya harus daripada tasyahud, daripada syahadat. Syahadat itu harus benar. Tak baik saja doh. Diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak ada cacat ucapannya. Itu baik baru tuh. Tapi harus benar. Arti benar itu yujaleh di dalam batin kita, tak ramulai batin kita, menyaksikan batin kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga zakat misalnya, itu wajib. Tidak hanya sekedar kita bayarkan, tetapi kita melihat bahwa di dalam apa yang kita miliki itu tersimpan di situ tuh milik yang lain. Dan untuk awak saja mendapat itu dari manapun sumbernya. Dari galeh, ya, dari dagang, dari amplop mengaji seperti yang ini pun ada hak orang lain di situ. Jangan main-main, keluarkan sebahagiannya. Baru benar. Tapi kalau hanya sekedar untuk menyempurnakan apa yang diperintah, banyak orang tanya. Kalau zakat itu berapa nisabnya sekian, kalau tidak sampai nisabnya tidak hanya keluarkan, itu adalah orang-orang yang tidak benar. Orang benar itu selalu mengeluarkan. Dulu pernah disampaikan dalam pengajian, kalau ingin tahu ciri-ciri orang yang pasti masuk surga itu adalah orang yang selalu mentransfer apa yang ada pada dirinya kepada orang lain. Pikirannya dipikirkan untuk orang lain. Tenaganya dipergunakan untuk menolong orang lain. Hartanya dipergunakan untuk menolong orang lain. Nah, jadi artinya dari manapun sumbernya, apapun sumbernya yang kita terima itu adalah tidak harus dikeluarkan. Nah, ketahuilah bahwa di dalam itu hak orang lain ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu kepada kita pasti melalui yang lain, tidak. Nah, yang dilalui tadi itu itulah mempunyai saham di situ tuh.